Pernah nggak sih Anda merasa matematika itu kayak bahasa asing, abstrak banget, susah dipahami? Nah, di pembahasan kita kali ini kita mau cari tahu jawabannya. Gimana caranya bikin matematika itu terasa nyata dan yang paling penting bisa kita mengerti. Kayaknya ini pertanyaan yang kita semua pernah pikirin ya. Angka, simbol, rasanya kok jauh banget dari kehidupan kita sehari-hari. Tapi, gimana kalau ternyata ada loh cara buat menjembatani jurang pemisah itu? Dan inilah jawabannya. Alat peraga atau yang sering disebut manipulatif matematika. Coba lihat deh benda-benda ini. Ada balok, ubin, papan geometri. Ini bukan sekedar mainan biasa loh. Mereka ini adalah jembatan. Jembatan yang super penting yang nyambungin apa yang bisa kita sentuh dengan ide-ide matematika yang tadinya terasa abstrak. Oke, jadi apa aja yang bakal kita bahas? Pertama, kita akan bedah soal jembatan menuju matematika ini. Terus kita lihat kenapa ini lebih dari sekadar mainan. Kita juga bakal kupas sains di baliknya di belajar melalui tindakan. Lanjut ke prakteknya, dari desain ke penggunaan, dan terakhir yang nggak kalah penting, memilih alat peraga yang tepat. Oke, kita mulai dari bagian pertama, jembatan menuju matematika. Yuk kita pahami dulu dasarnya, sebenarnya apa sih tujuan utama dari alat-alat ini? Intinya begini, alat peraga matematika itu adalah benda konkret, benda fisik yang bisa kita pegang, kita geser, kita putar. Jadi bayangin deh waktu seorang anak lagi nyusun balok-balok itu, dia tuh bukan cuma lagi main, tapi sebetulnya lagi berinteraksi langsung sama ide-ide matematika. Keren kan? Analogi jembatan ini benar-benar pas ya. Ini artinya alat peraga itu bukan cuma benda pajangan yang pasif. Justru, efektivitasnya itu sangat bergantung pada gimana seorang guru bisa merancang sebuah aktivitas belajar supaya jembatan ini benar-benar bisa diseberangi sama siswanya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua. Ini penting nih karena sering banget ada kebingungan. Orang sering menyamakan alat peraga, model, dan permainan edukatif. Padahal ketiganya itu beda. Yuk kita lihat apa aja bedanya. Kuncinya itu ada di fokusnya. Coba perhatikan, kalau alat peraga, fokusnya itu di tindakan dan eksplorasi langsung oleh siswa, mereka yang ngoprek. Nah, kalau model itu lebih ke representasi visual, contohnya kayak kubus 3D buat nunjukin volume. Terus ada permainan edukatif. Ini fokusnya pakai aturan dan tantangan buat memancing latihan. Semuanya ini berguna loh, tapi tujuannya beda-beda. Oke, jadi kita udah tahu apa itu alat peraga dan perbedaannya dengan yang lain. Sekarang pertanyaannya jadi lebih dalam. Kenapa sih alat-alat ini bisa seefektif itu? Nah, jawabannya ada di ilmu kognitif. Jadi, ada teori keren namanya embodied cognition atau kognisi terwujud. Idenya tuh sebenarnya simple tapi luar biasa. Belajar itu bukan cuma urusan otak. Pikiran, tubuh, dan lingkungan kita itu satu kesatuan. Jadi waktu tangan kita bergerak menyusun balok, tubuh kita itu secara aktif jadi kendaraan buat pengetahuan. Pengalaman fisik ini, wah, ini yang bikin konsep abstrak itu nempel di otak dan membentuk memori yang jauh lebih kuat dibanding cuma lihat rumus di papan tulis. Nah, teori tadi itu diimplementasikan dalam sebuah kerangka kerja yang super terkenal namanya transisi CRA, konkret, representasional, dan abstrak. Gampangnya gini, tahap pertama, konkret. Siswa memanipulasi objek fisik secara langsung. Tahap kedua, representasional. Mereka mulai menggambar apa yang mereka lakukan, bisa diagram atau sketsa. Baru deh, tahap terakhir, abstrak. Di sini mereka siap buat ketemu simbol dan rumus formal matematika. Tapi, ada tapinya nih, ini penting banget. Perpindahan dari konkret ke abstrak ini nggak terjadi secara ajaib atau otomatis. Nggak bisa dibiarin gitu aja. Disinilah peran guru jadi sangat krusial. Gurulah yang harus ngasih pertanyaan-pertanyaan pancingan yang bikin siswa bisa nyambungin antara balok yang ada di tangan mereka dengan rumus yang mereka tulis di buku. Oke, dari teori kita pindah ke prakteknya. Gimana sih cara bikin alat peraga yang efektif itu? Dan yang lebih penting lagi, gimana cara pakainya di kelas biar hasilnya maksimal? Yuk kita bahas. Ada dua prinsip desain yang wajib dipegang. Pertama, akurasi matematis. Ini harga mati, jangan sampai alatnya malah bikin miskonsepsi. Bayangin aja balok pecahan yang ukurannya ngaco, bisa kacau kan pemahamannya? Kedua, ini istilahnya keren, affordance. Maksudnya, desain alat itu sendiri harus intuitif, seolah-olah mengundang siswa buat make alat itu dengan cara yang benar dan mencegah mereka melakukan hal yang salah.
Selain konsepnya, kualitas teknisnya juga nggak boleh diabaikan. Coba kita checklist ya. Bahannya harus aman, jelas. Desainnya ergonomis buat tangan anak-anak. Harus awet juga kan, bakal dipakai terus-terusan. Biayanya masuk akal. Dan idealnya ada panduan pengguna yang lengkap. Nah, semua hal-hal praktis inilah yang nentuin alat ini beneran bisa jalan atau nggak di sekolah. Punya alat yang canggih itu satu hal, tapi cara pakainya itu hal lain. Nah, ini strateginya. Ada 3 tahap. Pertama, eksplorasi terarah. Biarin siswa utak-atik dulu, tapi tetap ada panduannya. Kedua, diskusi dan artikulasi. Ajak mereka ngobrol, suruh mereka jelasin apa yang mereka temukan. Ini penting banget. Terakhir, formalisasi. Nah, di sini guru bantu merangkum temuan mereka jadi konsep matematika yang formal. Zaman sekarang kan serba digital ya, jadi muncul pertanyaan, mending pakai alat manual atau alat digital? Well, dua-duanya punya kelebihan. Alat manual atau fisik itu juara banget buat pengalaman sentuhan pertama, buat membangun memori motorik. Sementara alat digital itu unggul buat eksperimen yang butuh kecepatan, ngasih feedback instan, dan generalisasi konsep. Jadi, jawabannya bukan pilih salah satu. Justru yang terbaik adalah pendekatan campuran atau blended. Gini strateginya. Mulai dulu dengan alat manual buat membangun pondasi pemahaman. Setelah itu, baru pakai alat digital untuk eksplorasi lebih jauh, generalisasi, dan latihan. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Anggap aja ini panduan buat jadi konsumen alat peraga yang cerdas. Jadi, gimana caranya kita bisa menilai sebuah alat peraga itu beneran bagus dan layak pakai atau enggak? Ada 3 kriteria utama yang harus kita lihat. Pertama, validitas. Ini soal akurasi matematis dan kesesuaiannya dengan kurikulum. Biasanya ini butuh tinjauan ahli. Kedua, kepraktisan. Gampang nggak sih dipakai sama guru dan siswa? Ini bisa kita tahu dari feedback pengguna. Dan ketiga, yang paling puncak, efektivitas. Apakah alat ini beneran bisa ningkatin pemahaman siswa? Ini diukurnya dari hasil belajar. Nah, 3 pilar ini yang jadi kompas kita. Jadi, kalau kita simpulkan, pesan utamanya sebetulnya sederhana. Alat terbaik itu bukan yang paling rumit atau paling mahal. Bukan. Alat terbaik adalah alat yang bisa memantik percikan nalar di benak siswa, yang bisa bikin mereka bertanya, kenapa ya? Dan gimana kalau? Jadi pertanyaannya sekarang kembali ke kita semua. Kira-kira bangunan pemahaman apa yang akan Anda bantu ciptakan selanjutnya?